peranan Roh Kudus dalam Makarios. Makarios adalah kata dari bahasa Yunani yang artinya adalah kehidupan yang berhasil, beruntung, dan berbahagia. Nah, Makarios ini kata pertama yang diucapkan Yesus ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, ya, Matius pasal 5. Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita Roh dari atas. Maka apa saudara? Padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Nubuatan firman Tuhan dari Nabi Yesaya ini itu sudah digenapi, di mana bangsa Israel telah berhasil mengubah padang gurun diubah menjadi kebun buah-buahan. Pertama adalah pengalaman dipenuhi Roh Kudus adalah pengalaman rohani yang paling terindah. Jadi salah satu tanda seorang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah dia akan berdoa dan berbicara dalam bahasa roh. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus dengan berbahasa roh, dengan berdoa, berbicara dalam bahasa roh, maka kehidupan Kristen kita menjadi kehidupan yang lebih bersemangat dan lebih kuat. 1 Korintus 14 ayat 4 katakan begini saudara. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan dipenuhi dengan apa? Kasih Tuhan. Kasih yang melenyapkan ketakutan, keraguan, kebimbangan, kebingungan. Ini kasih, saudaraku, yang bisa melenyapkan kebencian kita, kemarahan kita, luka-luka kita. Kita butuh Roh Kudus. Saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan dipenuhi dengan kuasa Allah. Saudara punya otoritas, katakan amin, atas iblis, atas sakit penyakit, atas setiap kelemahan, atas setiap dosa. Saudara dipenuhi dengan apa? Hikmat Allah. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara ngalami yang namanya hadirat Allah dalam ibadah. Saudara dengar firman itu sepertinya nyata. Firman itu saya yakin, aku percaya itu. Itu kerja siapa? Roh Kudus. Yang kedua, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan kita apa? Bahasa baru. Mengapa kok Tuhan mengubah kehidupan kita, orang percaya? Ya kan? Cara Tuhan mengubah hidup kita sebagai orang percaya, yang Tuhan ubah ketika kita dipenuhi Roh Kudus, yaitu apa? Cara kita berbicara. Karena cara orang bicara, itu kan saya lihat, ini orang rohani atau tidak rohani. Orang ini baik atau orang ini jahat. Kita lihat dari omongannya. Betul saudara, orang ini pinter apa orang ini bodoh. Orang ini sabar atau orang ini pemarah. Kita bisa lihat dari apa? Perkataannya. Betul saudaraku. Jadi kalau kita bisa melihat perubahan hidup kita, kita lihat dari bahasa kita. Sebuah botol tuh nilainya ditentukan oleh isi, betul gak? Kalau botol itu diisi air mineral, harganya cuma Rp5.000. Kalau botol ini diisi oleh jus buah, harganya berapa? Mungkin 50.000, naik. Kalau botol ini diisi oleh air madu, mungkin harganya tidak 5.000, tidak 50.000, bisa juga 500, karena madunya madu top misalnya. Tapi kalau isi botolnya adalah air comberan, tidak ada harganya. Gitu ya dengan hidup kita. Kenapa kok tiap hari harus penuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan firman? Bukan kita penuhi pikiran kita dengan perkataan-perkataan kebencian, ujaran-ujaran kebencian. Orang benci kita, orang ngomongin kita, orang fitnah kita. Kita pikirin itu. Itu kan kita isi. Seperti botol diisi sama air comberan. Yang ada gunanya. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi kita, saudara tahu, maka pasti dia akan memberikan bahasa, perkataan untuk kita bisa katakan. Perhatikan, ada dua hal nih kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, perkataan kita itu akan mengarahkan seluruh aspek hidup kita.
ketika kita marah, pahit kan, dia buat teledor. Akibatnya Tuhan bilang kau tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Kata-kata yang teledor, yang sembrono, itu menghancurkan doa Musa, impian Musa, kerja keras Musa untuk masuk tanah perjanjian. Apa yang menyebabkan, saudaraku, Musa mengucapkan kata-kata yang sembrono, teledor? Karena hatinya pahit. Kenapa hatinya pahit? Karena dia hatinya tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua, perkataan kita bisa menjadi apa? Saluran berkat Tuhan buat orang lain. Dan menjadi saluran kuasa Allah. Seringkali Tuhan bisa pakai kita dengan hal yang Tuhan tidak buat mujizat, tapi Tuhan pakai saudara jadi mujizat. Dan itu hanya bisa kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika seorang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan melakukan apa yang tidak pernah dia lakukan. Mungkin dia orang kikir, hitungan segala macam uang. Kalau dia penuhi Roh Kudus, Tuhan akan berikan dia roh murah hati. Jadi perkataan kita, saudaraku, bisa menjadi saluran berkat dan saluran kuasa Allah. Simon Petrus menjadi saluran berkat, menjadi saluran kuasa Allah. Saudara sini, dengan kata-katanya dia berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan, memberi diri dibaptis.